Kita berikan tepuk tangan untuk Ninin dan Mariska. Boleh duduk teman-teman. Jadi, boleh berdiri dulu sambil ngadep ke audiens Ninin sama Mariska. Jadi Ninin ini kelas 46, peringkat 16 dunia. Kemudian Mariska yang merah, kelas 49, medali emas SEA Games. Jadi perempuan, maaf laki-laki yang ngeliat nih cantik-cantik, manis, hati-hati ya, galak. Boleh silakan duduk Ninin sama Mariska. Ninin ini kan sebetulnya memulai sebagai atlet itu kan nggak muda-muda banget. Ada yang dari SD, kamu kan dari kelas 1 SMP tuh. Sekarang aja umur baru 18 tahun. Memprogram diri gimana sih sampai sekarang bisa peringkat 16 dunia? Yang pertama untuk latihan saya selalu semangat dan gak mau kalah. Dan yang kedua, saya harus selalu menjaga berat badan saya untuk gak tersingkir dari kelas saya sendiri. Jadi kamu tuh kelas 46, beda ya? Walaupun bentar capek ya saya tadi ya? Capek, jadi kalau taekwondo kamu memang selalu yang fight ya? Iya, saya yang fight. Jadi nggak pernah yang seni, tapi selalu yang fight? Iya, yang selalu yang fight. Itu pilihan atau memang setelah ditemukan bakat kamu di situ sebetulnya? Awalnya disuruh orang tua sih ikut bela diri untuk menjaga diri juga kan. Akhirnya keterusan dan saya emang cocok untuk yang di fight itu. Jadi awalnya iseng, diminta orang tua, keterusan jadi atlet peringkat 16 dunia. Aduh, keren sekali. Kejuaraan terdekat apa? Kejuaraan terdekat yang akan diikuti? Yang kejuaraan terdekat yang saya ikutin mungkin Thailand Open ya. Ada juga Grand Prix. Kalau saya bisa ikut Grand Prix. Soalnya saya sedang cedera kan, jadi harus masa pemulihan dulu. Kamu cedera apa sekarang kondisinya? Lutut. Cedera lutut. Aduh maaf ya tadi diminta perform. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Ninin. Mariska ini asli dari Lampung ya? Iya, Lampung. Kalau Ninin dari Semarang. Dari Semarang ya? Kamu mulai umur berapa? Saya ikut taekwondo dari TK. Oh dari TK? Iya. Tapi baru masuk pelatnas serius Baru usia berapa? Pelatnas 2014. 2014, berarti baru banget? Iya. Jadi selama ini kamu kiprahnya di taekwondo masih di lokal di Lampung? Iya. Jadi ikut kejuaraan regional pertama kali SEA Games kemarin? Iya. Dan langsung medali emas? Alhamdulillah. Boleh duduk lagi? Bang Fadli, Bang Fahri tuh, anak-anak Indonesia tuh kalau kita beri episode kali ini judulnya Pejuang Muda Indonesia, berlebihan nggak menurut Bang Fadli? Saya tidak berlebihan ya. Saya terus terang merasa bangga banget gitu ya. Dan kalau orang-orang Indonesia, kaum muda Indonesia seperti mereka ini, bahkan yang disabilitas saja mampu membawa harum nama Indonesia. Saya kira ini satu hal yang membanggakan sekali gitu. Jadi kita sangat optimistis gitu kepada Indonesia di masa yang akan datang gitu. Kalau dipimpin oleh mereka-mereka ini di bidang olahraga, di bidang kebudayaan. Dan saya yakin manusia Indonesia itu sebetulnya banyak yang mempunyai kemampuan di bidang masing-masing. Mungkin ruangnya yang masih kurang dan keberpihakan ya dalam hal ini mungkin pemerintah seharusnya, karena yang eksekutif ya pemerintah. Kalau DPR kan membuat undang-undang, pengawasan, budgeting dan lain-lain. Tapi kan budgeting juga itu wilayahnya DPR banget. Kita Bang selalu Fadli. mendukung. Kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah kemajuan, pasti kita dukung gitu ya. Oke. Apalagi untuk orang-orang muda gitu ya. Saya mau tanya sama Dona nih. Dona yang saya dulu satu alma mater sama Dona, sama-sama di Unpad, basket banget. Dulu waktu satu angkatan, saya di Fakultas Kedokteran Gigi, Dona di Hukum. Kita tuh tahu kalau idola basket perempuan tuh Dona Agnesia. Tepuk tangan dong buat Dona. Dulu mau jadi atlet ya Bu? Jadi Masih main basket. masih main basket ya sebagai hobi aja olahraga Masih, ya. masih. Seniman juga, kalau boleh menyoroti dan mau ngasih kritik juga boleh. Dari sisi seni olahraga apa sih yang kira-kira sebenarnya belum dikerjain padahal bisa banget dikerjain sama pemerintah, sama politisi? Yang paling penting adalah kesejahteraan atlet sih sebenarnya. Gitu kan, mereka sebagai frontman yang garda terdepan dalam istilahnya membela Indonesia di dunia internasional ketika bertanding gitu kan. Tapi setelah
setelah selesai bertanding atau mungkin setelah pensiun tidak bertanding lagi, masih banyak yang bisa dibilang apa ya, nasibnya terlunta-lunta. Akhirnya banyak juga yang ya masalah kesejahteraan lah, ujung-ujungnya memang tetap perut ya gitu kan, karena kita lihat bagaimana supaya atlet kita bisa fokus, mereka hanya berpikir berlatih tanpa berpikir harus bekerja misalnya, bagaimana caranya, banyak juga yang sudah menikah harus mikirin gimana caranya ngasih makan anak istri ketika tidak bertanding atau ketika mereka tidak TC, mereka tidak dapat uang saku misalnya atau apa gitu kan. Jadi yang memang masih sangat memprihatinkan adalah bagaimana nasib atlet-atlet kita supaya mereka bisa hanya fokus berlatih dan bertanding supaya mereka bisa mempunyai prestasi yang baik gitu. Jadi jangan waktu muda aktif dielu-elukan, Betul. begitu purna tugas kelar gitu Banyak ya. yang seperti itu juga, dan juga banyak yang atlet-atlet masih muda ketika mereka akhirnya mungkin mengalami cedera gitu kan, tidak bertanding gitu, sementara mungkin mereka harus meninggalkan sekolah gitu, tapi juga tidak mendapatkan perhatian yang memang seharusnya mereka dapatkan supaya bisa mendapatkan pengobatan atau terapi yang baik supaya bisa kembali lagi kondisinya seperti semula gitu. Oke, saya ke Mas Hanta, dari sisi politik apa yang bisa disoroti terutama urusan seni, budaya, olahraga, kan selama ini kita biasanya menyorotinya urusan hukum gitu ya, urusan ekonomi. Ini kan urusan yang kadang-kadang boleh diakui nggak sih, nggak terlalu prioritas gitu. Baru kalau menang, gitu. Kalau ini lupa lagi kitanya. Gimana komentar Mas Hanta? Nah, dari tontonan ini kan luar biasa. Ini karya prestasi anak bangsa yang menurut saya luar biasa, mengharumkan merah putih sekaligus membanggakan Indonesia hebat. Jadi ada satu titik di mana ketika kita bicara Indonesia, kita harus melebur, kita harus bersenyawa, kita meluluhkan perbedaan, dan disitulah kata kunci Indonesia. Coba kita menonton bola Indonesia lawan siapa? Indonesia. Kita melihat pertandingan apapun, seni apapun, Indonesia. Nah, semangat inilah harusnya dipupuk oleh para pemimpin kita yang harus ada yang menggugah, mengajak pada satu titik tentang Indonesia. Ingin menyambung sama disampaikan oleh Pak Fahri tadi tentang negara, kemudian ada rakyat, masyarakat. Jadi kira-kira teman-teman yang membanggakan ini itu adalah ketua. Beliau berdua ini wakil. Pada dasarnya lebih tinggi yang sini. Ya, para rakyat ini bisa meminta. Tadi Dona juga menyinggung soal kesejahteraan. Tugas negara itu kan sederhana. Kalau kita bernegara itu kan berkonstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan secara umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu saja sederhana, apalagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang telah mengharumkan nama Indonesia, yang membanggakan merah putih, itu harus betul-betul diperhatikan kesejahteraannya dan seterusnya. Dan harus dipagari. Kalau bernegara berkonstitusi harus ada undang-undang. Tadi Pak Fadlizon juga menyampaikan itu positif ya, tentang ada RUU kebudayaan dan seterusnya. Sehingga melihat prestasi anak Indonesia di bidang olahraga, bidang seni, dan komitmen keindonesiaan dari para pemimpin, saya pikir tidak cukup alasan bagi kita untuk pesimis melihat masa depan Indonesia. Mas Gun, ada catatan lain soal dukungan politik dari para politisi yang nyata itu buat teman-teman di dunia seni, budaya, sama olahraga? Iya, ini memang satu hal yang harus ya, bahwa ada satu niat baik dan niat politik. Ada goodwill, political will, terutama dari institusi seperti wakil-wakil rakyat, DPR ini untuk memberi dukungan. Misalnya tadi Mas Hanta sudah bilang memagari dengan undang-undang yang implementatif. Bukan hanya apresiasi simbolik, bukan hanya apresiasi yang sifatnya wacana, membangun kesadaran diskursif saja, tapi ada kesadaran praktis yang dirasakan oleh para atlet, para pegiat, budayawan, aktivis yang kemudian sama-sama membangun rumah Indonesia. Karena rumah Indonesia bukan hanya bisa dibangun oleh Mas Fadli atau Mas Fahri, tapi oleh kita semua. Kita adalah bagian penting dari kokohnya Republik ini, hari ini dan ke depan. Setiap fase sejarah selalu melibatkan anak-anak muda. Lihat misalnya 17 Agustus 45 ada nama-nama muda, Hairul Saleh, ya kan? BM Diah dan lain-lain, termasuk juga tokoh senior seperti Soekarno-Hatta. Dan ini mereka berkolaborasi dalam konteks membangun spirit keindonesiaan. Baik. Nah, spirit keindonesiaan hanya bisa diejawantahkan dalam konteks yang lebih progresif. Misalnya salah satunya adalah kepastian. Bagaimana kita melangkah secara bersama melalui instrumen-instrumen yang bisa disepakati bersama. Contohnya soal undang-undang tadi. Baik. Itu kan tugasnya Mas Fadli, Mas Fahri. Ya, mudah-mudahan aja kemudian
Mudah-mudahan jadi prolegnasnya kemudian prioritas banyak yang gitu ya. kemudian Masuk sukses ya. prioritas untuk prolegnas kita. Ya. Saya pindah ke Hazifa nih ya, yang mendirikan Nala City Foundation, yayasan bagi penderita kusta. Tadi kan kita melihat teman-teman yang kita boleh katakan minoritas, teman-teman Special Olympics ini juga minoritas juga. Kenapa kemudian tergerak untuk merangkul mereka? Jadi awal mulanya itu sebetulnya di tahun 2011 kita mulai karena tugas kampus. Dulu di kampus ada program namanya Indonesia Leadership Development Program. Di sana kita sebagai mahasiswa wajib untuk kontribusi sosial ke masyarakat. Nah, kita menemukan lokasi di Sitanala itu karena mendengar kabar di sana ada orang yang pernah mengalami kusta yang mereka tidak diterima di masyarakat asalnya di daerah-daerah. Akhirnya mereka tinggal di sana non permanen dan tinggal tepat di belakang rumah sakit kusta Sitanala. Jadi ya mereka banyak mengalami diskriminasi, makanya kita coba buat kegiatan di sana. Jadi sekarang sudah kalau boleh dibilang membina berapa banyak teman-teman saudara kita penderita kusta? Di sana kita menggerakkan ibu-ibunya, ada 20 orang ibu-ibu yang ikut di kegiatan kita, jadi kita kasih pelatihan ke ibu-ibu di sana. Kita boleh kasih tepuk tangan dong, kelompok atau komunitas masyarakat yang seringkali bukan saja tidak dilirik, tapi orang biasanya menghindar untuk bergaul dengan mereka, tapi ini malah dirangkul. Ini juga dari sisi kesehatan, Donna juga kan, walaupun tadi saya nyinggungnya pertama basket, aktif di sisi kanker gitu ya, untuk mendampingi, memberikan perhatian kepada mereka. Berapa banyak sekarang yang sudah diajak bersama-sama sama Donna? Oke, sebenarnya ada beberapa yayasan yang aku sama Darius sempat ikut gabung, yang memang paling lama adalah syair.org. Itu Syair untuk Sahabat, itu yayasan untuk HIV AIDS, khususnya untuk anak-anak. Jadi kita banyak memberikan concern di bidang pendidikan dan juga kesehatannya mereka. Jadi kita mengumpulkan dana supaya mereka juga bisa mendapatkan pengobatan, lalu juga mereka bisa mendapatkan dilatih antar pendidikan juga gitu. Mereka bisa les, ada relawan yang ikut bikin kayak les bahasa Inggris gitu. Terus ibu-ibunya juga kita kasih pelatihan juga, bikin kerajinan tangan dan seperti itu. Dari tahun 2009 sampai sekarang mungkin kurang lebih ada 70 anak ya, lebih, dan mungkin juga ada beberapa yang sudah meninggal gitu. Dan selain itu juga ada, karena Darius lagi bikin film sekarang, dan kita bikin kayak satu program untuk penggalangan dana baru namanya crowdfunding. Di situ dari sekian 10% dari dana yang masuk itu kita sumbangkan ke Yayasan Rumah Harapan. Nah, Yayasan Rumah Harapan ini adalah kayak semacam rumah singgah untuk anak-anak yang memang memiliki penyakit berat gitu. Jadi mereka sebelum diterima, kadang banyak rumah sakit yang tidak mau terima mereka. Nah, ada penggagasnya adalah, kalau di Twitter namanya Jasili, tapi namanya Kakak Valencia Mikeranda yang mempunyai yayasan ini. Jadi membuat semacam rumah singgah sebelum anak-anak ini bisa diterima di rumah sakit, atau mungkin juga ternyata tidak kekurangan dana, jadi ditinggal di rumah itu, dikasih pengobatan. Terus kita sekarang lagi mau bikin kayak emergency room di rumah situ. Jadi akhirnya bikin crowdfunding itu 10% dananya untuk bikin emergency room di Yayasan Rumah Harapan gitu. Kasih tepuk tangan dong. Jadi ternyata secara masing-masing mereka bergerak, dan sebetulnya ini kekuatan yang besar, yang luar biasa. Kita sekarang akan berikan pertanyaan kepada sebagian dari kita di sini. Secara random mereka sudah pegang alatnya untuk polling. Kami akan bertanya 2 pertanyaan. Jadi teman-teman boleh angkat tangan yang sudah pegang perangkatnya, boleh angkat tangan? Ya, sudah pegang perangkatnya ya. Dan Bapak Ibu juga. Kita akan bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan. Jawabannya adalah A, B, C, D. Yang pertama kalau sangat setuju, kedua kalau setuju, yang ketiga tidak setuju, yang terakhir sangat tidak setuju. Pertanyaan adalah, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah ideal? Sekali lagi, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah ideal? Kalau Anda sangat setuju, maka yang pertama, kedua setuju, ketiga adalah tidak setuju, keempat sangat tidak setuju. Sudah selesai semua? Sudah ya? Sekarang pertanyaan kedua, dengan cara menjawab yang sama. Pertanyaan adalah, apakah menurut Anda di Indonesia mudah mencari uang? Yang pertama sangat setuju, kedua setuju, ketiga tidak setuju, dan keempat sangat tidak setuju.
Jadi apakah di Indonesia warganya mudah mencari uang? Kita sudah selesai, terima kasih sudah memberikan jawaban. Kita nanti akan hitung yang ini angkanya, rekapitulasinya nggak akan dibawa ke MK, tenang aja. Nggak akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan tunjukkan kepada Anda angkanya di akhir segmen, di segmen 4 nanti. Kita masih di segmen 2 dan nanti kita akan lanjutkan setelah kita mengikuti Anyus terkini berikut ini. Tetap di Talk to Anyus Spesial Kemerdekaan.